Saya berdoa buat dia, saudara. Ketika sebelum pulang saya minta dia panggil istri dan anak-anak dia, saya tumpangin tangan mereka. Amin. 17 tahun kemudian, tepatnya 3 tahun sebelum waktu masih pandemi, tiba-tiba telepon HP saya bunyi, Bapak Ibu. Saya nggak kenal karena udah lama nggak hubungan. Ternyata dari peserta Camp Pria Sejati, dia bilang, Pak, terima kasih loh Pak. Sekarang 17 tahun walaupun itu cukup panjang, tapi saya sudah merasakan yang namanya kata bahagia. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di momen Natal ini, kita harus menjadi keluarga Kristen yang bahagia. Bagaimana kita orang percaya ketika sudah menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita, kita bisa menjadi keluarga Kristen yang bahagia, kita bisa menjadi suami yang baik, kita bisa menjadi ayah yang baik, kita bisa menjadi istri yang baik, kita bisa menjadi ibu yang baik, kita bisa menjadi anak-anak yang baik. Ada 2 prioritas utama yang saya mau sampaikan malam hari ini. 2 prioritas utama ini menjadi sebuah landasan yang utama dalam diri kita, baik kita pria maupun wanita maupun anak-anak. Kalau 2 hal ini kita lakukan yang jadi prioritas yang utama dalam kita kajian, tetapi yang seperti kita ketahui di Alkitab, yang bisa mencapai tanah perjanjian cuma 2 orang pria, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa sekalipun tidak bisa, saudara. Nah, saya bergerak menyampaikan dari Yosua ini. Saya lihat di Yosua pasal 24 ayat 15b, Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, maksudnya saya, Yosua, istri dan anak-anaknya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata bahagia pasti bisa kita gapai kalau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kenyataan di zaman modern ini, saudara, nggak bisa capai kata bahagia. Kenapa? Karena ayahnya beribadah kepada Tuhan, ibunya enggak. Ibunya beribadah kepada Tuhan, ayahnya enggak. Anaknya beribadah kepada Tuhan, makasih Pak, ayah dan ibunya enggak. Nah, malam hari ini firman Tuhan menguatkan kita, yang maksudnya beribadah bersama-sama itu adalah setiap hari Minggu, ayah, ibu, dan anak datang ke gereja, mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Ibadah buat Tuhan itu bukan di hari Minggu saja, saudara. Ibadah yang sejati itu adalah setiap hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Bagaimana ayah, ibu, dan anak ini bisa selalu menghadirkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Itu ibadah yang sejati, saudara. Bagaimana ada sebuah namanya mesbah keluarga. Mereka sepakat setiap pagi sebelum melakukan aktivitas apapun juga, ayah, ibu, dan anak berdoa bersama-sama, memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Itu namanya keluarga yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita udah ibadah bersama-sama 1 tahun, kita langsung minta bagian Tuhan. Tuhan, kok aku udah beribadah bersama-sama, tapi keluarga aku nggak bahagia. Kami butuh 17 tahun, Bapak Ibu. Setelah 17 tahun kami benar-benar setia beribadah bersama-sama. Setiap hari mesbah keluarga, buka hari dengan doa, tutup hari sebelum jam 12 malam dengan doa. Anak saya mau ke sekolah, saya tumpangin tangan. Kami juga setiap kali mau makan, berkat yang Tuhan beri, berkat jasmani yang Tuhan berikan, kami selalu mengucap syukur. Amin. Beribadah kepada Tuhan itu dalam keadaan baik, itu enak, saudara. Semua orang percaya bisa melakukan beribadah bersama-sama kepada Tuhan ketika keadaan baik saja. Tetapi ketika keadaan tidak baik, kita lupa beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, yang namanya prioritas yang utama kalau Bapak Ibu mau menjadi keluarga Kristen yang berbahagia adalah bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Amin. Siapa kita, Bapak Ibu? Kita terkadang dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita ngatur-ngatur Tuhan. Yang benar itu adalah Tuhan yang mengatur kita. Bagian kita cuma minta doa terus sama Tuhan supaya bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya punya mentor rohani, Bapak Ibu. Mentor rohani saya tinggal di Jakarta. Saya pernah 5 hari tinggal di rumah mereka. Rumah mereka pastori, mirip tempat Pak Samuel ini. Sebelahnya gereja. Tapi yang saya melihat ada kata bahagia ketika mereka beribadah kepada Tuhan.
Tuhan, saya pun nangis melihatnya saudara. Bukan nangis sedih, tapi nangis bahagia. Saya lihat kakak rohani saya benar-benar dia iman percaya kepada Tuhan itu tidak goyah sekalipun. Hari ketiga saya di sana, tiba-tiba ada seorang jemaat datang. Dia bilang, Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya minta didoakan. Sepertinya suami saya nggak ada harapan lagi. Kenapa? Suami saya pergi kerja ke kantor ya. Tiba-tiba mobil yang dikendarain jungkir balik di jalan tol. Sekarang di unit gawat darurat rumah sakit Bekasi. Apa yang mesti saya lakukan? Itu adalah penopang dalam keluarga kami. Gaji dia yang menghidupi kami sekeluarga. Pak Pendeta tanya sama dia, ibu sama bapak punya mesbah keluarga? Punya. Sebelum bapak tadi naik mobil udah berdoa bersama-sama? Sudah Pak. Tapi kok Tuhan izinkan terjadi kecelakaan ini? Percayalah, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Amin. Kita merencanakan begini-begini, tapi Tuhan begitu-begitu. Amin. Tapi percayalah, begitu-begitunya Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Pak Pendeta ini katakan, ibu jangan khawatir. Kalau bapak dan ibu sudah berdoa bersama-sama, melibatkan anak juga, percayalah Tuhan hadir di tengah bapak ibu. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita sekarang besuk suami ibu di rumah sakit. Ketika mereka besuk saudara, ternyata di kamar itu nggak ada lagi suaminya. Suaminya sudah duduk di meja registrasi untuk menyelesaikan tagihan. Dokter yang menangani pun kaget. Ini belum 4 jam kok sudah dirujuk untuk bisa kembali ke rumah. Padahal melihat mobil yang jungkir balik itu nggak mungkin selamat penumpangnya. Amin. Persoalan boleh terjadi, tapi percayalah kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. 1 Korintus pasal 10 ayat 14, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Kita mengalami janji yang luar biasa dalam Alkitab ini. Kenapa kita takut menjalankan kehidupan ini? Kuncinya adalah satu keluarga harus bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu tidak ada rasa khawatir lagi. Orang yang beribadah bersama-sama kepada Tuhan tidak mengalami ketakutan dalam dia menjalankan kehidupan dia. Kenapa? Karena mereka sudah bersama-sama menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan.